Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Malaysia ingatkan Myanmar jangan main-main sama Indonesia. Mereka punyai TNI sangat kuat. Kalau di Asia Tenggara ini, Indonesia merupakan ranking yang pertama dari segi kekuatan militer ataupun alutsistanya. Dia adalah yang nomor satu ya kalau di Asia Tenggara. Dan kalau dilihat dari segi pasukan-pasukan khusus untuk Indonesia, memang pasukan elit mereka sentiasa mendapat pujian dari negara-negara asing ketika bekerja sama dengan pasukan elit Indonesia. Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang. Malaysia mengeluarkan peringatan keras kepada Myanmar agar tidak memancing ketegangan dengan Indonesia, khususnya terkait kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia. Peringatan ini muncul menyusul laporan meningkatnya ketegangan terkait konflik antara Myanmar dengan Indonesia. Dalam pernyataannya, Malaysia menegaskan bahwa stabilitas kawasan Asia Tenggara harus dijaga bersama oleh negara-negara anggota ASEAN. Namun, Malaysia juga memperingatkan Myanmar agar tidak meremehkan kekuatan militer Indonesia yang dikenal profesional dan memiliki kemampuan tempur yang mumpuni. Kami mengingatkan Myanmar untuk tidak bermain api. Indonesia adalah salah satu kekuatan militer paling disiplin dan tangguh di kawasan ini. Ketegangan yang tidak perlu hanya akan memperkeruh stabilitas regional, ujarnya. TNI selama ini dikenal aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk di laut dan udara. Dengan kekuatan personel lebih dari 400.000 prajurit aktif dan alutsista yang terus diperbarui, TNI dipandang sebagai salah satu institusi militer paling disegani di Asia Tenggara. Kementerian Pertahanan Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peringatan ini, namun sejumlah analis menilai bahwa dukungan moral dari Malaysia merupakan sinyal kuat solidaritas regional terhadap potensi gangguan kedaulatan. Anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan operasi militer selain perang untuk membebaskan warga negara Indonesia sekaligus selebgram berinisial AP yang ditahan di Myanmar. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman pengadilan Myanmar. Artinya melanggar hukum Myanmar. Rasanya tidak perlu pakai OMSP, ujar Hasanuddin melalui keterangannya. Hasanuddin mencontohkan penggunaan OMSP bisa dilakukan jika ada WNI menjadi sandera atau tawanan, seperti kasus MV Sinar Kudus. Pasalnya, kapal milik Indonesia yang membawa nikel senilai 1 triliun rupiah lebih itu pernah dibajak perompak Somalia pada 2011. Hasanuddin juga menjelaskan pada umumnya OMSP biasanya dilaksanakan di lingkungan dalam negeri. Artinya, kata ia, OMSP bukan dalam rangka untuk diterapkan dengan negara atau militer lain. Operasi militer itu pada umumnya dilaksanakan di lingkungan dalam negeri, seperti mengatasi pemberontakan bersenjata, teroris, hingga separatis, ungkap Hasanuddin. Hasanuddin mengatakan tugas OMSP kini menjadi 17 poin yang diantaranya, OMSP digunakan untuk melaksanakan bantuan pemerintah terhadap polisi hingga penanggulangan bencana alam. Lebih lanjut, Hasanuddin menilai langkah diplomasi militer kurang pas untuk memulangkan selebgram WNI yang ditangkap di Myanmar. Sebaiknya tetap saja melalui diplomasi sipil, dalam hal ini Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar yang harus meningkatkan perannya. Tandasnya, sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah terus melakukan diplomasi dalam kasus WNI ditahan di Myanmar. WNI berinisial AP itu diciduk lantaran diduga ikut mendukung gerakan oposisi bersenjata di Myanmar. Dasko mengemukakan DPR akan mendorong diplomasi agar tidak gagal, khusus untuk Myanmar.
kita mendorong pemerintah terus melakukan diplomasi, ujar Dasko. Setelah melalui proses pengadilan, AP divonis 7 tahun penjara, begitu kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Juda Nugraha dalam rilis persnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025. Bayangkan, dari panggung influencer langsung terjun bebas ke penjara Insein di Yangon, Myanmar. Sebuah realitas yang mungkin tak pernah terbayangkan oleh si selebgram. Juda memastikan, meskipun vonis sudah inkrah, Kemlu dan KBRI Yangon tak lantas angkat tangan. Mereka masih berupaya keras lewat jalur non-litigasi, termasuk melalui fasilitasi permohonan pengampunan dari pihak keluarga, imbuhnya. Upaya itu tentu saja patut diapresiasi, meski entah seberapa besar peluangnya di tengah carut-marut politik Myanmar. Kemlu juga berjanji akan terus memonitor kondisi AP. Baru saja orang tua AP menjenguk anaknya di penjara, kata Juda, memberikan sedikit gambaran tentang situasi di sana. Kisah miris ini pertama kali terkuak dari mulut anggota Komisi I DPR RI, Abraham Srijaja, saat rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Sugiono, Senin, 30 Juni 2025. Abraham bahkan sempat menyoroti usia AP yang masih 33 tahun, masih muda, tapi sudah terjerat kasus rumit. Dia dituduh mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda, seumuran saya, usia 33 tahun, masih muda, padahal dia tidak ada niat seperti itu, ujar Abraham kala itu, sembari membocorkan sedikit identitasnya sebagai selebgram. Abraham pun mendesak pemerintah untuk mati-matian memperjuangkan agar AP bisa kembali ke tanah air. Entah lewat amnesti atau deportasi, dia ditahan karena terkait dengan imigrasi. Alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi karena dia dituduh mendanai pemberontak Myanmar, ujar Abraham. Pernyataan ini memicu berbagai spekulasi di kalangan warganet Indonesia. Banyak dugaan yang menyebut selebgram berinisial AP yang dimaksud Abraham adalah Arnold Putra, seorang kolektor dan figur publik yang dikenal dengan gaya hidup kontroversialnya.